Ini bukan sesuatu ajaran yang baru. Ini ajaran seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Bahkan bukan sekedar ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Selalu kita mengatakan kita harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Bahkan ini juga ajaran seluruh para nabi dan rasul, bukan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat saja. Bukan pula imam yang 4 saja. Imam-imam besar, para ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi ini ajaran seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ajaran tauhid, mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah yang satu saja, dan melarang segala macam bentuk persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat aneh tatkala seseorang itu dilarang untuk melakukan kesyirikan, dia dilarang untuk mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, kemudian dia mengatakan, ini ajaran yang sudah saya terima dari nenek moyang saya. Adapun kalau kamu larang, maka yang melarang itu dia telah mendatangkan ajaran yang baru. Ini terbalik. Justru dia menyembah selain Allah, dia berdoa kepada selain Allah, dia menyembelih untuk pengagungan kepada selain Allah. Itulah sebenarnya ajaran yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak juga para nabi dan rasul sebelum beliau. Maka ayat ini menegaskan para nabi dan rasul seluruhnya orang-orang pilihan Allah utus untuk mengajak pada ajaran yang sama, yaitu tauhid. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini, bahwasannya setiap umat telah diutus seorang rasul. Setiap umat dan setiap kurun manusia Allah telah mengutus seorang rasul. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam ayat ini, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Jadi setiap kurun waktu, setiap umat manusia di kurun waktu tersebut telah Allah Subhanahu wa taala utus seorang rasul. Dan jemaah sekalian, di antara fungsinya pengutusan para rasul, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, Allah ingin mengajak manusia kepada rahmatnya, dan agar supaya kelak di hari kiamat tidak ada yang beralasan, tidak ada yang mengatakan saya belum tahu kewajiban saya. Kenapa? Karena sudah diutus rasul kepadanya. Dia nggak bisa beralasan demikian lagi. Sebagaimana Allah tegaskan juga dalam surat An-Nisa ayat ke-165. Rusulan mubashshirina wa mundzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Para rasul Allah utus untuk memberikan kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira artinya kabar surga bagi siapa yang mentauhidkan Allah, dan peringatan dari azab neraka bagi siapa yang menyekutukan Allah, agar tidak ada bagi manusia hujjah atas Allah setelah diutus para rasul. Maksudnya jemaah sekalian, tidak ada hujjah adalah tidak ada alasan. Tidak ada lagi yang mengatakan, ya Allah, saya tidak beribadah karena saya tidak tahu kewajiban saya, padahal sudah diutus rasul kepada mereka.